Selamat malam semua, Shalom. 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 Baik, seberapa yang hadir pada malam hari ini, kita akan segera mulai ibadah pada malam hari ini. Ucapkan selamat datang kepada kita semua. Lebih khusus terima kasih kepada Pak Pendeta Karno Manembu yang telah bersedia untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih Pak Pendeta dan selamat datang kepada kita semua dan selamat beribadah. Baik, membuka ibadah pada malam hari ini, mari kita sama-sama kidungkan pujian bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Kau ada Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah Aku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Ketua. Baiklah, mari kita satu hati, satu roh, kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini. Amin. Bapa di dalam surga, Berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu terhadap kami yang dapat kami rasakan hingga saat ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan juga masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat-berkat jasmani maupun rohani yang sudah kami terima hingga saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, Kau sungguh baik pada kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setiamu pada kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami juga boleh bertemu sekalipun hanya lewat Zoom Tuhan. Kami percaya bahwa itu adalah pemberian Tuhan, berkat yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami boleh menerimanya pada saat ini. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk rencana-Mu yang indah bagi masing-masing kami. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama untuk beribadah. Bapa, Engkau Tuhan, berkati masing-masing kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami hingga kami boleh menerima berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bapa, Engkau memberkati Tuhan Pendeta Karno Manembu yang Tuhan sudah percayakan membawakan firman pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan beliau Tuhan, Engkau berkati dia, Engkau menambahkan berkat atasnya Tuhan, terlebih pelayanannya Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan pada malam hari ini juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami masing-masing Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih setiamu pada kami. Layakkan kami Tuhan, dan biarlah kami mau buka acara ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Mari kita sambut dengan pujian manis Kau dengar Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidupku. Ya Allahku, Aku aku hendak hendak bermasmur bagimu bagimu selagi selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hati bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
biarlah manis kau kau dengar Tuhan, Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. dan hatiku bersuka Karenamu. Adakah yang akan membawakan kesaksian atau pujian? Dipersilakan. Mau ini, sorry. Silakan. Silakan. Ini, sorry, ada pasang 2 HP. Tahu enggak ini sekarang waktu pas nyanyi Biarlah Manis Kau Dengar Tuhan, kan kita dari tadi putar lagu kan, dan sementara masih tetap ada lagu itu ini ya sambil ibadah, cuma kan kita kasih kecil. Setelah kita lihat pas nyanyi itu, ini lagu lagi yang kita putar sama persis. Berarti Tuhan sungguh memberkati orang malam ini. Puji Tuhan. Amin. Ya, karena tidak sengaja dan ini kita pas lihat di televisi rupanya sama. Jadi kita sungguh percaya sekalipun hanya ada 1-2 orang di mana orang selalu mau berseru kepada Tuhan, Tuhan ada di situ. Cuma itu mau kasih kesaksian. Amin. 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 Terima kasih. Kita akan masuk dalam penyembahan doa bacaan Alkitab dan khotbah akan dibawakan oleh Gembala Karno Manjembu. Silakan Pak Gembala. Ya, baik. Puji Tuhan, selamat malam semua. Selamat kita beribadah lewat acara Zoom kita malam hari ini. Saya percaya ini semua anugerah Tuhan. Kita baik, kita sehat, semuanya karena kemurahan Tuhan. Waktu-waktu yang kita lalui bersama saat ini, kita dianugerahkan kesempatan, kita dianugerahkan kesehatan. Tidak ada alasan bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi terima kasih untuk kesempatan bagi saya malam hari ini. Dan minta maaf juga karena sudah beberapa waktu ini saya tidak ada bersama dengan kita dalam persekutuan ini. Karena ya maklumlah, saya dalam tugas pelayanan ada kalanya waktu kita ini hari Selasa bertepatan. Dan puji Tuhan malam hari ini saya bisa ikut dan terima kasih sekaligus dengan kesempatan buat saya dalam pelayanan malam hari ini. Puji Tuhan, kita ada saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dan sebelumnya juga kita menyanyi satu pujian lagi ya. Kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan masuk di dalam doa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku.
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur bagi-Mu ya Allah, Bapa kami yang kekal, Bapa yang kami sembah siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini di acara Semansa 83 kami boleh bersekutu pada malam hari ini. Seberapa kami yang bisa mengikutinya Tuhan. Kami percaya hal ini tidak dapat membatasi kami untuk kami tetap bersekutu beribadah dengan apapun yang kami boleh alami, jalani. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan terus melingkupi kami sehingga kami dimampukan untuk menjalani waktu-waktu yang Kau anugerahkan bagi kami untuk kami pakai, untuk kami terus bersama dengan Engkau. Demikian malam hari ini Tuhan, persekutuan kami percaya Engkau ada bersama kami. Seberapa yang bisa mengikutinya, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Engkau urapi firman-Mu, kuduskan kami semua yang mendengar, bagi hamba-Mu yang akan berbicara. Biar Allah Roh Kudus yang akan mengambil alih semuanya, sehingga pemberitaan firman Allah malam hari ini menjadi sesuatu yang dibaharui lagi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang kami butuhkan dalam hidup kami. Engkaulah tujuan kehidupan kami. Kami percaya, kami yakin firman-Mu terus akan memberi kami kekuatan, membaharui kami dari waktu ke waktu. Menjalani seluruh hidup kami yang Kau percayakan sampai saat ini kami jalani. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, sekali lagi selamat malam semua. Dan malam hari ini kita sama-sama akan membaca dari pembacaan di dalam buku Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal 1. Mohon dikasih tahu kalau dapat dengar atau enggak dapat dengar ini toh? Dapat dengar. Ya, oke. Ya. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 28. Maksud saya mulai ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 mulai ayat 26 sampai 28. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan.
di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 ini. Kita tahu bersama teman-teman sekalian bahwa kitab Kejadian ini, buku Kejadian ini adalah menceritakan tentang dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini buku penciptaan. Dan saya memberi tema dalam firman Tuhan ini adalah tentang diri kita, keberhargaan diri kita. Ya, jadi temanya adalah keberhargaan diri kita. Kenapa berharga? Karena kita ini diciptakan oleh Sang Pencipta yang luar biasa, yang istilahnya transenden. Allah kita itu yang tak terbatas itu, yang maha agung, maha mulia, maha besar, segala-galanya. Ya, kita ini ciptaannya. Dan kita bersyukur, berarti bahwa kalau Allah yang menciptakan kita itu nilainya tinggi. Ya. Tentu itu berkualitas, bermutu. Itulah kita manusia. Jadi orang semua ini apapun keadaan kita patut bersyukur bahwa kita ini manusia, makhluk yang diciptakan, bahkan firman Allah kita baca tadi, diciptakannya segambar dan serupa Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ya. Nah, Allah mendesain kita manusia menjadi berharga. Namun kita harus pahami bahwa ketika kita hidup ini, keberhargaan itu yang kita jalani sepanjang umur hidup kita manusia, terlebih kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan, ada saja yang ingin merenggut itu dari kita, yaitu tentunya dari kuasa iblis yang menjadi lawan kita. Ya, itu keberhargaan kita ingin dirusakkan oleh Tuhan, oleh iblis, ciptaan Tuhan yang paling mulia ini. Dan kita melihat bahwa ketika Adam dan Hawa itu terhilang dari hadirat Allah, mereka jatuh dalam dosa, itu tidak dirancang oleh Tuhan bahwa mereka itu harus terhilang dari hadirat Allah. Allah mendesain dalam rancangannya manusia itu, dan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan itu, didesain Allah bukan untuk terhilang. Tetapi kita tahu bersama bahwa akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan akhirnya mereka pun diusir dari Taman Eden itu. Dan mulailah manusia itu bersusah payah di dalam hidupnya. Ya. Sebenarnya Allah merancang tidak demikian. Tetapi kenapa demikian? Kita harus pahami bersama. Adam dan Hawa jatuh bukan karena kehendak Tuhan, tetapi adalah karena apa yang diberikan Tuhan kepada kita manusia, yaitu kebebasan untuk memilih. Ya. Jadi kepada kita manusia, ciptaannya yang paling mulia, kita punya potensi, teman-teman. Kita manusia ini punya potensi. Potensi apa? Potensi untuk memilih jalan kepada Allah atau kepada jalan lain. Artinya kita punya potensi untuk memiliki kekekalan itu. Kekekalan yang bersama dengan Allah. Karena kekekalan ada dua tempat. Bersama dengan Tuhan dan terpisah dengan Tuhan. Nah, kita punya potensi untuk memilih. Karena Allah menciptakan kita, Adam dan Hawa juga demikian, memiliki kebebasan untuk memilih. Karena Allah tidak menciptakan kita robot, toh ya tinggal Allah memencet seperti kita nonton televisi, pencet atau tindis remote, mau pindah 1, 2, 3, terserah kita mau pilih. Kita kan diciptakan sedemikian, tapi kita diberi kehendak bebas oleh Allah. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh itu karena kehendak bebas mereka. Nah, demikian. Nah, untuk itu kita pahami bahwa
kehendak bebas kita inilah yang harus kita gunakan untuk hari-hari ini. Kita mempunyai satu yang harus kita tanamkan dalam hidup kita ini. Kita berkeinginan besar, berkehendak, yang bisa dipakai kata kita punya ambisi. Harus. Orang Kristen, anak Tuhan, kita orang yang sudah ditebus Tuhan, kita menjadi anak Tuhan dan Tuhan mati bagi kita. Sebenarnya kita harus punya kekuatan ini, kehendak yang besar ini, yaitu ambisi. Ambisi untuk apa? Mengatur hidup kita untuk memilih di dalam jalan Tuhan. Ya, karena itu potensi yang Tuhan beri bagi kita. Karena kita harus tahu bahwa di sekitar kita bisa saja setiap waktu, setiap saat, dimanapun orang pergi berada, mau orang di rumah, atau orang di tempat bekerja, di jalan, kita bisa saja salah. Ya enggak? Kita bisa salah dengan keputusan kita. Namun karena potensi yang Tuhan beri bagi kita, mari kita gunakan itu untuk kita memilih, untuk punya kehendak yang besar, yang saya katakan ambisi ini, untuk mendekat kepada Tuhan. Keputusan pilihan kita lah yang akan menentukan kita akan bersama dengan Tuhan atau tidak. Disinilah berlaku hukum ini, hukum tabur tuai. Apa yang kita buat, kita tuai. Berarti ketika kita punya potensi untuk memilih jalannya Tuhan, kita akan menuai, akan bersama dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi, dengan kehendak bebas yang kita miliki, kitalah yang menentukan kita orang nanti mau masuk surga atau enggak. Ya. Bukan sepenuhnya ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menetapkan kita otomatis kita masuk surga. Tetapi keputusan kita lah untuk kita mencapai itu dengan potensi tadi, dengan ambisi yang kita tanamkan dalam hati kita, dalam hidup kita, untuk kita mencapai bersama dengan Tuhan. Jadi kitalah yang menentukan. Oh. Ada satu moto dari, ada kan banyak-banyak perusahaan punya moto. Di setiap juga merek mobil ada motonya. Toh? Nah, saya pakai satu merek mobil. Toh? DP moto apa? The way of life. Toh? Saudara tahu itu merek apa itu yang the way of life. Toh? Kalau yang satu the power of dreams. Toh? Saudara tahu merek mobil apa itu yang pakai moto itu. Nah, saya pinjam itu. The way of life. Toh? Jalan hidup kita yang tentukan, bukan orang lain. Bukan siapa-siapa yang di luar kita. Jadi ketika kita menentukan jalan hidup kita, mencapai kekekalan bersama Tuhan, itu tergantung kita. Allah memberi kita kehendak untuk kita bebas memilih. Puji Tuhan. Nah, sampai di sini teman-teman sekalian, kita melihat bahwa hidup ini, kalau kita pikir luar biasa itu Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan ternyata bisa tragis hidup kita, saudara. Ya, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kita bisa hari ini bisa berkomunikasi seperti ini. Orang kan nggak tahu besok kita mau jadi apa. Ya, setiap waktu, setiap saat kita bisa saja terpisah satu dengan yang lain antara orang. Nah, itulah bisa dikatakan hidup ini sebenarnya bisa tragis. Karena apa? Karena orang bisa saja Tuhan tentukan finish. Ya toh? Nggak harus tua dulu. Yang muda juga pun punya potensi untuk itu. Ya, kans untuk itu bisa ada. Ya. Jadi firman Allah juga berkata bahwa kita ini manusia ini seperti uap. Dengan sekejap bisa hilang. Mazmur berkata kita ini, Mazmur pasal 103, di sana kita dapati ayat-ayat yang berkatakan kita ini seperti rumput. Paginya bisa berkembang, bisa menimbulkan, menghasilkan ada bunga, ya. Sorenya sudah lisut, sudah layu dan habis. Tidak dikenal lagi, tidak dikenang lagi, kata firman Tuhan. Dilupakan. Nah, kalau kita berpikir, bukankah itu sesuatu yang tragis? Ya.
memisahkan dengan orang-orang yang kita kasih dalam waktu yang sekejap. Nah, dengan masa COVID ini kita menyadari betapa tragisnya hidup kita. Ya, kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasih, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita dalam waktu yang sekejap. Ya, bahkan tidak sempat dilihat lagi, nggak boleh. Bukankah itu tragis ya? Nah, kalau sedemikian, untuk mencapai kekekalan, teman-teman, aduh, betapa kita harus berjuang. Oh, harus berjuang. Berjuangnya seperti, oh kita orang bangga tuh, tahun ini tuh orang bisa mencapai meraih lagi. Tuh, dalam dunia olahraga bulu tangkis, tuh orang bisa merebut lagi Thomas Cup. Pencapaian itu bukan gampang. Berapa tahun? Hampir 20 tahun puasa Indonesia untuk mencapai meraih kembali prestasi ini, juara di dalam Piala Thomas. Itu enggak gampang. Itu harus dengan begitu semangat, begitu kerja keras, berdaya upaya, antusias, ya, harus demikian serius untuk mencapai prestasi ini. Saudara, teman-teman sekalian, prestasi kita orang beriman adalah mencapai kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu prestasi kita yang paling tinggi. Ya, karena firman Allah berkata hidup kita ini, bumi ini bukan tempat kita. Ya, dan satu lagi ayat Yesus berkata bahwa apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini lalu jiwa kita binasa. Jadi kita ingin menggapai prestasi hidup kita ini adalah mencapai kita akan bersama dengan Tuhan selamanya. Ya ini karena kita beriman kepada Tuhan. Nah, kalau tidak ya silakan. Tetapi karena kita beriman kepada Tuhan, prestasi kita apa? Ingin mencapai kekekalan bersama Dia toh. Nah, ini harus diperjuangkan. Tidak mudah ini. Ini pekerjaan yang sulit. Bagaimana kita mengisi ambisi kita untuk bersama dengan Tuhan. Makanya ada dua hal untuk kita mencapai prestasi ini, ada dua hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Dua hal itu, yang pertama ada, kita harus ditransformasi. Ya. Maksudnya diubahkan. Karena kita ingat, inti dari keselamatan, Yesus sudah mati dan selamatkan kita. Intinya di situ, inti keselamatan itu adalah apa? Kita harus diubahkan. Orang percaya kalau tidak diubahkan, karena kita diciptakan, Tuhan punya tujuan. Bayangkan kita diciptakan segambar seturut dengan Tuhan. Tidak ada ciptaan lain. Kita manusia yang dikatakan firman Tuhan segambar serupa dengan Tuhan. Maksudnya apa? Sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Ini tidak mudah. Ini harus diperjuangkan hari lepas hari. Nah, orang yang sudah beriman kepada Tuhan tidak bisa lari lagi. Ya. Harus diupayakan. Karena di sanalah kita mencapai, kita ini yang dinamakan kita mau dewasa di dalam Tuhan. Karena tidak serta-merta, ternyata ketika kita belajar firman Tuhan, tidak serta-merta kita jadi orang percaya bahwa kita sudah memiliki surga. Tidak serta-merta. Kan enak kita menyanyi lagu tuh. Lagu apa itu? Percaya, terima mujizat. Ada tuh lagu itu. Orang siapa yang percaya, ku terima. Bagaimana lagu itu? Baron. Mujizat itu nyata ketika ku percaya. Mujizat itu nyata. Enak sekali nyanyi itu, saudara. Tapi apa memang serta-merta begitu ketika kita percaya mujizat terjadi? Itu harus diperjuangkan. Hidup kita nggak main-main. Ya. Ini harus diubahkan. Jadi mari, hari-hari ini kita membawa mindset kita
Ya, cara berpikir kita ini, apanya yang diubahkan? Yang diubahkan kita adalah hidup kita, karakter kita. Karakter kita seperti apa? Karena kita sudah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 berkata, hendaklah engkau punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, semuanya sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Ingat, toh, kita kembali ke tadi. Kita punya kehendak bebas. Kehendak bebas kita itu berkenan kepada Tuhan atau tidak ketika kita lakukan. Ini yang menjadi pertanyaan sebagai orang percaya. Ketika kita lakukan semua yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, sepikiran kita mengenal, merasakan perasaan Allah atau tidak. Coba toh, misalnya saya dengan ibu ketua misalnya, toh. Aduh, kalau kita bikin begini, kita berkata kepada Ibu Celi, dia mau tersentuh di perasaan atau nyandai. Kita mau lakukan ini kepada teman saya, mau terganggu dia nak dengan perasaan, mau tersinggung dia atau enggak. Kita kan begitu, kita mau lakukan kepada orang yang kita pikir-pikir, aduh, jangan-jangan sudah enak. Toh, perasaan kita, perasaan dia senyanak sejalan. Bayangkan teman-teman, itulah Tuhan kita. Apakah kita lakukan? Kita mengerti kehendak dan perasaan Tuhan atau tidak? Ini tidak mudah. Ya, bukan cuma sekedar percaya. Lalu kita menerima mujizat, lalu kita menerima surga. Toh? Jadi dalam bayangan kita orang percaya jadi salah. Kenapa? Karena ketika kita percaya, toh, bahwa ketika kita masuk dalam kematian, orang Kristen masuk dalam kematian, dia tinggal tunggu-tunggu mau capai surga. Karena surga itu adalah gift, pemberian akibat dia percaya. Tapi percaya yang bagaimana? Ya. Jadi ini yang membangun mindset kita sekarang, percaya yang bagaimana yang Tuhan mau. Itulah kita harus diubahkan dalam karakter kita. Seperti artinya percaya tuh. Percaya itu kan kita menyerahkan diri kepada sesuatu yang kita percayai. Jadi ketika kita atau ada seseorang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, berarti kita menyerahkan hidup kita untuk mempercayai dia. Nggak segampang itu percaya terima mujizat dan masuk surga. Percaya di sini kita menyerahkan semua. Pikiran, perasaan kita, kehendak kita, cita-cita kita, pekerjaan kita, keluarga kita, semua diserahkan kepada Tuhan. Itu namanya percaya yang sungguh, percaya yang benar. Tidak mudah. Ini harus diperjuangkan setiap hari. Coba kita renungkan ini, teman-teman. Itu, ya, berarti karakter kita yang ini diubahkan. Kemudian yang kedua, untuk kita mencapai potensi untuk bersama dengan Tuhan dalam kekekalan adalah apa? Ketika kita diubahkan, maksudnya kita dari manusia lama, manusia daging, yang tidak dipimpin oleh roh, kita sekarang masuk dalam manusia baru, manusia yang dipimpin oleh roh. Karena firman Allah berkata, oh, yang disebut anak Tuhan adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Nah, yang kedua, ketika kita diubahkan, karakter kita ini diubahkan ke arah pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua adalah tentu tujuan hidup kita ini diubahkan. Maksudnya apa? Mari sekarang kita membentuk dan kita pikirkan mulai sekarang ini yang ada di mindset kita bukan berada kepada area yang dinamakan finansial atau the world oriented. Ya. Orientasinya dunia, orientasinya finansial. Kita harus belajar diubahkan untuk dewasa. Maksudnya diubahkan ini supaya kita dewasa di dalam iman kita. Dan kita bertambah-tambah. Semakin lama sampai Tuhan mau datang, Tuhan janji Tuhan mau datang mengambil kita sebagai gereja Tuhan yang sempurna. Ini luar biasa.
Didewasakan lewat proses-proses dalam maunya Tuhan. Untuk mencapai apa? Perfect tadi. Karena Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu sempurna. Oh, di luar pemikiran kita, aduh mau sempurna, enggak bisa kita. Enggak begitu, teman-teman. Karena firman Allah menjamin, kita orang bisa sempurna ternyata. Nah, sempurnanya bukan nanti di sorga. Sebelum Tuhan datang untuk menjemput kita, kita masuk dalam kategori ini. Jadi harus diubahkan untuk didewasakan. Bagaimana kita mau sempurna, kita tidak diubahkan, tidak didewasakan. Jadi kekristenan kita begitu-begitu jauh dari dulu. Toh, maunya kita sendiri, mau atur diri sendiri, silakan. Padahal kita harus ingat, apa yang kita lakukan itu harus mengingat perasaan dan pikiran Tuhan. Tuhan disenangkan tidak dengan apa yang kita orang bikin? Sama yang kita bilang tadi. Toh, bro, Ron, kita mau ke Jakarta. Toh, kapan waktunya? Tuhan mau enggak, berkehendak enggak saya ke Jakarta? Ini yang harus bukan semaunya kita. Oh boleh, silakan setiap hari saja kita orang bisa ke sana. Tapi apa itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Nah ini. Gitu. Jadi orientasinya kita ubah. Ya. Tujuan kita kan Tuhan, tujuan kita surga. Tujuan kita bersama dengan Dia. Jadi kita hidup sekarang, mohon maaf. No? Misalnya Ibu Celi, dosen, Roni, dia usaha apa, bisnis apa. Ada terampi teman-teman, terampi ketua, alumni Semansa, dia seorang jenderal. Oh, ada teman-teman kita, so S1, S2, S3. Toh? Itu bukan tujuan hidup kita. Mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi itu, bukan tujuan hidup kita. Tapi itu ditambahkan dalam hidup kita. Matius pasal 6 ayat 33, itu orang ingat, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Itu tujuan kita. Memuliakan Tuhan. Ada kan satu lagu. Nana hidupku menyenangkan hatimu. Itulah tujuan hidup kita, menyenangkan Tuhan. Sementara yang saya sebut tadi, teman-teman saya ini, Bro Roni, Cik Celi, toh, nih Billy, tuh S3 semua, toh, Charlie, Donald, toh, tapi teman-teman yang S3 semua itu, so ada yang so prof, toh, bukan tujuan itu ditambahkan kepada kita, tapi tujuan kita bukan itu. Berarti kebahagiaan kita adalah Tuhan. Jadi kita jadi dosen, bukan itu yang membahagiakan kita. Kenapa? Goal kita, orientasi kita bukan kepada pemenuhan finansial, teman-teman. Hidup kekristenan kita bukan kepada pemenuhan finansial, tetapi bagaimana kita hidup menjadi berkenan kepada Tuhan sehingga kita masuk dalam keluarga kerajaan surga. Ya, untuk masuk dalam keluarga kerajaan surga harus hidup yang diubahkan, yang akan bertambah dewasa di dalam kekristenan kita. Hidup berkenan, tak bercacat. Mau jadi kudus enggak gampang. Mau jadi kudus enggak gampang, tapi Tuhan mau kita seperti itu dan kita bisa untuk itu, bukan tidak bisa. Ya. Itu kita diciptakan untuk hal itu. Kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan kita menjadi kesenangan Tuhan. Dengan kesenangan yang kita buat menyenangkan Tuhan, berarti dengan perbuatan kita yang diubahkan tadi, orientasinya kita kepada kekekalan. Kita tidak bisa bahagia dengan finansial yang kita boleh terima, apapun. Sekarang teman-teman, tadi ya dosen, jenderal, kepala dinas, jadi bupati, apa semua, saudara. Kita tidak akan bahagia dengan itu. Kenapa? Pertama, kita akan mati satu kali. Maksud saya, kita bisa mati. Bisa Tuhan panggil. Ya, karena ada waktunya nanti kita akan mati semua. Karena waktu Tuhan datang nanti kita masih dalam keadaan hidup begini lalu diubahkan. Ya, diubahkan oleh Tuhan, ada yang tidak mau mati. Tapi kalau kita lihat hidup kita sekarang ini, kita bisa kemungkinan untuk bisa mati. Itu. Ya. Jadi ketika kita masih, kita tidak bawa apa-apa. Kita mau bawa orang status tadi. Enggak. Kemudian,
Kalau kita bahagia dengan kapasitas kita, dengan keadaan kita, ini jadi itu, seberapa lama kita mau bahagia dengan itu? Sementara orang harus meninggalkan dunia ini karena bukan tempat kita. Ya. Jadi bahagianya kita Tuhan. Kalau kita bahagia dengan Tuhan, pasti kita akan bahagia dengan tugas kita, keluarga kita, rencana-rencana kita. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Maksudnya orang berorientasi kepada dunia ini sehingga kita bisa berpikir bahwa ini Tuhan beri pemahaman yang baru kepada kita. Atau sebagai hamba Tuhan. Tuhan kasih tahu. Jangan terbalik. Terbaliknya apa? Jangan orang pikir orang mau jadi ya, anak kita mau berhasil, bisnis kita mau berhasil, kita orang lagi meraih prestasi di dunia ini supaya orang berhasil, ya. Itu lebih gampang carinya. Maksud saya lebih susah carinya daripada cari Tuhan. Jangan kita pertimbangkan ini ya. Orang berpikir sekarang jadi ini mau kasih kuliah anak, mau berprestasi lebih tinggi lagi, mau capai kesuksesan dalam bisnis, dalam apa yang itu lebih susah daripada mencari Tuhan. Iya. Orang berpikir itu lebih susah. Nah, kalau kita berpikir begitu, teman-teman, kita bisa berusaha dan sukses. Kita lihat ini. Ada orang yang bisa berprestasi, yang bisa berhasil, yang bisa sukses tanpa Tuhan. Coba kita renungkan. Orang bisa berhasil tanpa Tuhan. Banyak orang di dunia ini yang tidak kenal Tuhan, lebih kaya dari kita. Lebih berhasil dari kita. Lebih ngetop dari kita. Yang tidak kenal Tuhan. Jadi, orientasi kita bukan kepada dunia ini, kepada finansial. Itu hanya ditambahkan Tuhan. Tuhan itu maha besar. Dia punya tatanan. Punya hukum. Punya aturan. Aturannya apa? Orang mau berhasil, tatanannya sudah diberikan. Harus kerja keras. Orang kalau kerja keras, dia pasti bisa berhasil. Setuju? Orang kalau kerja keras, dia bisa berhasil. Mau sehat, mau sehat rupa sekarang orang nyana kena COVID, harus jaga pola makan, jaga kesehatan. Itu aturan umum. Itu Tuhan sudah kasih kepada setiap manusia. Ketika kita laksanakan hukum itu, kita akan bisa berhasil. Tapi sekarang, pertanyaannya, Yesus dan sekarang fungsinya datang untuk apa? Apa cuma kita jadi baik? Harus dikembalikan kepada tatanannya bahwa dia ciptakan kita segambar serupa dia. Kita harus punya perasaan pikiran seperti Yesus. Sekali lagi, ini tidak mudah, tidak gampang. Makanya sampai di sini kita dapat kesimpulan jadi orang Kristen itu tidak gampang. Tidak mudah. Bukan hanya soal percaya saja, lalu kita terima gift sorga itu ketika kita mati. Tidak semudah itu. Kita harus diubahkan supaya kita bisa mencapai kedewasaan iman. Tindakan kita supaya menjadi berkenan kepada Tuhan. Itu yang Allah cari. Bukan sesuatu yang kita sudah raup seluruh di dunia ini. Ingat, kita seberapa lama kita dibahagiakan oleh finansial kita, oleh kedudukan kita, oleh status kita. Dan kalaupun kita kembali, tidak bawa apa-apa. Jadi yang kita bawa apa? Hidup kita ini yang berkenan, yang tak bercelah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita masuk dalam tahta pengadilan Allah, kita akan masuk dalam tahta pengadilan Tuhan. Dan Tuhan berkata, oh inilah anakku yang aku kasih kepadamu, ku berkenan. Ini yang orang mau cari, Tuhan berkenan atas hidup kita. Haleluya. Sebab itu teman-teman yang kekasih dalam Tuhan.
Inilah keberhargaan hidup kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kiranya kita hari-hari ini kita bawa cara image kita bahwa kita untuk jadi orang percaya ini tidak mudah, itu harus diperjuangkan, harus diubahkan terus menerus sehingga serupa dengan Yesus. Sehingga kita kedapatan Dia berkenan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Itulah yang menjadi tujuan kita sekarang. Kita berusaha, apapun yang kita kerjakan, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Ketika kita lakukan tanggung jawab kita, dan kita berserah kepada Tuhan, hidup kita bukan cuma berhasil di dunia ini saja, tapi kita akan mencapai nilai keberhargaan diri kita, serupa dengan Yesus, dan berarti kita akan mencapai kesempurnaan bersama dengan Tuhan, dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Amin. Yang diberkati adalah yang mendengar firman Tuhan dan yang menyimpannya dalam hati. Orang berdoa, Roh Kudus memampukan kita sehingga kita dapat menjadi pelaku firman dalam hidup kita. Haleluya. Demikian apa yang bisa disampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, Amin. Pak Gembala, Romanemu yang sedang membawakan firman Tuhan yang begitu indah, yang menguatkan orang semua. Kita jadi ingat ada satu lagu Manado, DP lirik kira-kira begini, kasih itu hidup dulu Pak Tuhan, jangan ragu ikut DP mau. Tuhan udah kita sama dengan Dia hidup kudus tak bercela. Coba tolong menyanyi itu lagu ini ya, menyambut firman Tuhan dari Pak Pendeta Karno. Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang, kong panggil patorang semua. Yesus mau pakai torang hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih Tuhan hidup kudus Pak Tuhan, kong jangan ragu ikut DP mau. Tuhan mau bikin torang sama dengan Dia, hidup kudus tak bercela. Mari jom dorang semua datang dekat dengan Dia. Mari jom dorang semua datang dekat dengan Dia. Dari Yesus dorang ada kedamaian. Dari Yesus dorang ada sukacita. Dari Yesus dorang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Haleluya. Mari jom dorang semua
Datang badai dia. Mari jom dorang semua datang berdekat dia. Dari Yesus dorang ada kedamaian. Dari Yesus dorang ada sukacita. Dari Yesus dorang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua. Kita akan masuk dalam doa umum yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Kang. Dipersilakan. Ya, teman-teman, terima kasih kembali. Kita akan masuk doa kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Segala kemuliaan bagimu ya Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang besar, Bapa yang akbar, yang mengasihi hidup kami. Kami sembah, puji, tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Seberapa kami, teman-teman, alumni Semansa Angkatan 83, boleh bertemu kembali dalam persekutuan kami malam hari ini. Tuhan, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih ada saat ini, bernafas, bergerak, kami mulai melakukan segala aktivitas kami yang Kau izinkan setiap hari kami jalani. Kami menyadari Tuhan, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Tidak yang dapat kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kalau malam hari ini kami boleh bersekutu, beribadah lewat Zoom ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kami percaya kami masih ada sampai saat ini. Ini semua karena ada rancangan-Mu yang indah. Engkau sementara terus akan membentuk kami menjadi umat-Mu. Bukan sekedar kami percaya saja, tapi benar-benar kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menguasai hidup kami. Kami izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Dan firman-Mu terus mengubahkan hidup kami. Sehingga melewati pengalaman-pengalaman hidup kami, kami boleh didewasakan Tuhan. Sehingga mencapai kekekalan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sebab itu kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu terus kerjakan dalam hidup kami semua. Kami hamba-Mu sebagai pembicara yang mendengar, kami semua boleh dilawati dan diberkati dengan firman-Mu yang adalah kebenaran itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hidup kami. Teman-teman kami semua dalam segala keberadaan mereka semua ya Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab yang mereka jalani. Baik sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai dosen, sebagai guru. Sebagai tentara, polisi, bahkan sebagai wira swasta, pebisnis, apapun Tuhan teman-teman kami, bahkan kami sebagai hamba-Mu, kami berserah dalam tangan Tuhan. Di mana kami berada, Engkau percayakan kami, kuatkan kami supaya di situ kami mulai untuk hidup kami terus dibenahi oleh Tuhan. Sehingga kami terus berkenan kepada Engkau, menjadi umat-Mu yang diciptakan untuk memuliakan Engkau. Biar kami menghargakan Tuhan segala kemurahan-Mu, bahwa Engkau sudah ciptakan kami untuk tujuan memuliakan Engkau. Memiliki perasaan dan oh Tuhan, segala kehendak-Mu dalam hidup kami boleh jalani. Pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam hidup kami. Menjadi bagian hidup kami. Dan tujuan hidup kami boleh bahagia di dalam Tuhan. Kami boleh melaksanakan tanggung jawab setiap apa yang Kau sudah beri dalam hidup kami. Dalam tugas, dalam keluarga kami. Dalam setiap rancangan hidup kami. Bahkan di dalam kami boleh mengambil bagian dalam kami melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Dimanapun Engkau tempatkan kami. Mampukan kami. Dengan kekuatan dari Roh Kudus dan firman-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan semuanya dikembalikan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati
Secara khusus persekutuan kami ini Tuhan, dari Semansa 83 berdoa ini, pengurusnya yang ada, kami semua, para anggota yang ada, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar acara ini Tuhan berlangsung dengan baik terus menerus sebagaimana yang Kau kehendaki. Biar semuanya berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh rekan-rekan kami Tuhan. Mulai dari Bapak Ketua, Bapak Jeffrey, Tuhan Lasu, Tuhan tolong pengurus yang ada, semua teman-teman kami dimanapun berada dalam segala apa yang dikerjakan, Tuhan sertai kami. Dan biar lewat hidup kami Tuhan, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan diperkenankan oleh Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu dalam segala tugas, dalam keluarga kami masing-masing, dalam pelayanan kami. Kami percaya kasih setiamu terus ada bersama dengan kami. Melewati hari-hari di dalam kekuatan pertolongan Tuhan. Melewati pandemi ini kami percaya. Kami ada kuat, sehat semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Beri kami hikmat untuk menjalani hidup kami dalam pengalaman kami setiap hari. Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan lewat pemerintahan. Dari Bapak Jokowi, dari pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah, bahkan di Sulawesi Utara ini Tuhan menolong semuanya. Kami boleh bebas melewati pandemi ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan banyak orang yang datang kepada Tuhan, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang memberkati kami semua, bahkan yang ada di dalam permasalahan, dalam sakit penyakit, dalam kebutuhan kami yang serahkan dalam tangan Tuhan. Walaupun kami tidak dapat sebutkan satu persatu, rekan kami ada di dalam pergumulan mereka. Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa secara khusus untuk Mener Lolombulan yang hari-hari ini yang memasuki dalam perawatannya, ya akan dioperasi. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan biar semuanya berjalan dengan baik dan dia boleh dipulihkan kembali dan dia boleh bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kelanjutan dari perjalanan aktivitas dari alma mater kami dari SMA 1 Negeri Manado. Tuhan tolong baik guru-guru yang ada, staf, seluruh murid-murid yang ada sekarang ini Tuhan menyertai, menolong, dan di dalamnya Tuhan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Seluruh hidup kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami jalani, bahkan malam hari ini, kami pun akan tidur istirahat. Engkau ada bersama kami, menjagai kami dengan pasukan malaikat surgawimu. Kami boleh tidur dengan ketenangan sampai besok pagi dibangunkan dengan tubuh yang diberkati. Kami melaksanakan lagi segala aktivitas kami di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan kami senantiasa hidup memuliakan Engkau sepanjang hari umur hidup kami. Inilah doa syukur kami. Kami akhiri dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Teman-teman sekalian, kita akhiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia, berkat daripada Allah Bapa di surga. Dalam kasih penyertaan dari kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penyertaan, penghiburan, sukacita daripada Allah Roh Kudus. Menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati sama-sama berkata, amin. Kembalikan kepada Bapak Roni. Amin. Terima kasih Pak Gembala Karno Manemu. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebagai pengantar, ayat Alkitab diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan syukur bisa ditransfer ke nomor rekening 5475173691 Bank BCA atas nama Francine Tendea. Bapak Ibu, sambil memberikan persembahan syukur, mari kita kidungkan satu pujian, hanya Yesus jawaban hidupku.
cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau mencari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hati damai, walau dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari kita doakan persembahan kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, tak putus-putusnya Tuhan kami berterima kasih kepadamu karena kami merasa begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh dikuatkan oleh firman yang telah dibawakan oleh hamba-Mu, Gembala Karno Maniembu. Terima kasih Tuhan, firman yang menguatkan kami semua. Kiranya Tuhan mau senantiasa menyertai Gembala Karno Maniembu dalam semua aktivitasnya Tuhan, hari demi hari. Dalam semua pelayanannya Tuhan, dalam pelayanan Pak Gembala Tuhan mau tolong, sertai, kuatkan, berikan senantiasa Tuhan kesehatan. Agar supaya dalam melayani, Pak Gembala boleh melayani dengan bersemangat, dengan sukacita, dan jemaat boleh membawa sukacita dan damai sejahtera hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Keluarganya Tuhan, istri dan anak-anak Tuhan sertai. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur, biar Tuhan mau kuduskan persembahan ini Tuhan, agar supaya boleh kami pakai dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan Semansa 83 berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri pada malam hari ini. Mari kita kidungkan satu pujian. Ku mau iring Tuhan.
Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa sabit Tuhan bersama. Sungguh aku menyesali akan hidup begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Hari ini Tuhan, ku mau iri memikul salibmu dengan juta harapan. Punya ku tinggalkan, punya ku lupakan. Ku mau hidup bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan juta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau hidup Tuhan, memikul salibmu dengan juta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau hidup bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Doa penutup akan dibawakan oleh Pak Pendeta. Boleh Pak Gembala Ngarno. Silakan Pak. Ya, ya. Tadi langsung doa tadi berkat itu. Oh oke. Ya. Oke. Kalau begitu mari kita akhiri dengan Bapak terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa Terima kasih. Bapa
Saat teduh. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai dan diberikan kesempatan kepada Ibu Ketua untuk terima kasih. Ada sebenarnya. Puji Tuhan, ya kalau kita sudah beribadah sungguh luar biasa, penyertaan dan kasih Tuhan, ya karena kita internetnya tidak ada masalah kan, jadi saya sungguh percaya bahwa memang Tuhan sangat memberkati kita semua. Tuhan inginkan bahwa kita memang benar-benar menjadi pengikutnya ya. Jadi saya sungguh merasa terberkati dengan firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Karno Manembu, karena saya percaya bahwa pendeta ini menjadi penyambung lidah dari Tuhan untuk disampaikan kepada kita semua bagaimana kita sebenarnya harus memilih sekarang ini. Apakah kita mau mengikut Tuhan atau mau menjadi sama seperti dunia ini? Nah, itu sebenarnya juga selalu ada dalam doa saya, Tuhan, supaya saya ini tidak bercacat celah pada saat Tuhan datang menjemput saya. Ya. Amin. Jadi itu merupakan kerinduan saya selalu, dan saya berdoa juga supaya semua kita, semua teman-teman, semua keluarga kita juga bisa menjadi bagian dari karya penyelamatan dari Tuhan itu. Nah, yang ini apa yang saya sampaikan ini mungkin ucapan terima kasih yang pertama kepada Tuhan ya. Jadi itu rasa terima kasih sungguh luar biasa, Tuhan mengasihi kita semua. Ya, jadi malam ini bukan suatu kebetulan kalau sekalipun cuma berapa orang yang hadir. Itu berarti kita dipilih Tuhan. Berarti Tuhan ada memanggil kita. Mari Jo, Tuhan bilang, mari Jo, jangan mau kesana lagi. Nggak usah mau pikir-pikir tentu dunia ini. Begitu kan, kalau Tuhan boleh bicara bahasa Manado, pasti Tuhan mau berkata seperti itu. Dan saya sungguh percaya bahwa Tuhan sementara berbicara pada masing-masing kita, di hati kita. Amin, amin, amin. Musim surga tuh orang, jangan cuma sampai di begini kan, kita suka pi surga. Jadi seperti jadi terima kasih Tuhan sudah mengirimkan juga Pendeta Karno Manembu, dan untuk itu kami tentu saja pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Karno Manembu yang memberikan waktu ya mau melayani kita. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Karno Manembu, memberkati keluarga, memberkati apapun yang pendeta buat. Amin. Terima kasih. Amin. Dan memberkati juga saya maksudnya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Roni Lonto. Ini luar biasa, setiap minggu pasti melayani kita, mengiring kita dengan ordennya. Itu berkat juga ya, berkat buat Pak Roni diberikan oleh Tuhan bahwa bisa menjadi alatnya Tuhan ya. Jadi biar cuma begini ya, soalnya kita sendiri nggak tahu bermain. Jadi Tuhan mengirimkan teman kita Pak Roni Lonto untuk menjadi berkat bagi kita semua tentu saja. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati pelayanan keluarga ya, dan apapun yang Pak Roni juga buat. Amin, amin.
Dan Amin. terima kasih kepada teman-teman Terima kasih. semuanya yang sudah hadir. Ya, ini terompe sekretaris juga Terima kasih. sudah ada, so tak keluar so. Jadi terompe sis Koni, sis Betty ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pasti saya percaya siapa yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau melayani juga. Ya, bukan cuma suka mau mendengar, pasti adalah pelayan-pelayan. Kan begitu, Kang? Orang semua sebenarnya kita adalah pelayan sebenarnya. Jadi jangan tunggu dilayani, tapi harus melayani. Haleluya. Haleluya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Dan Tuhan memberkati. Semansa 83 Manado berdoa. Terima kasih Pak Roni. Tuhan. Serahkan kembali. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Terima Amin. kasih. Terima kasih semua. Tuhan. Terima kasih. Iya. Untuk minggu depan belum ada jadwal siapa yang memimpin nggak? Nanti kita mungkin hubungi dulu ya. Siapa yang akan memimpin minggu depan? Iya. Ini Kita teman-teman bikin jadwal. diajak melayani, sto ini siapa Betty, Koni ya, mungkin bisa diajak. Ya. Hadir toh. Minggu depan Koni boleh menyanyi. Puji-pujian. Iya, boleh siap lagu. Oke. Kadang-kadang kita berpikir nggak enak juga kadang-kadang apa terlalu sering menyanyi kan. Kadang-kadang tapi bagaimana ya? Kita pikirkan ini pelayanan ya. Kalau orang berpikir positif sih harusnya no problem ya. No problem. Artinya kalau ada yang Bagus. berpikir, aduh dia terus tuh. Kadang-kadang berpikir nggak enak juga kadang-kadang. Nah, Bagaimana ya Ibu Ketua? For Tuhan, for Tuhan. ya, Oke. ya. Ya, Oke. jadi lanjut. Ya baik. Jadi nanti ya, untuk memimpin minggu depan nanti diumumkan nanti di seperti biasa di flyer. Ya. Ya, harusnya sih ini ya, harusnya Ibu pendeta siapa tombokannya? Janet. Ya, Janet. kalau bisa. Nanti mau coba juga hubungnya ada pendeta siapa ya? Bambang P istri katanya pendeta. Oh, boleh. Nanti kasih tahu ya. Nanti kasih tahu ke kita nanti kita.